Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syazana Kilakia Satina dengan NIM M0403241058 dari Paralel 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis desain pengalaman pengguna dari website STR77, Redesigning the Promo Validation Form. Oke, masuk ke latar belakang. Di sini produk yang saya gunakan adalah website STR77 dengan task mencari informasi promo. Mengapa tas ini penting? Karena promo itu menjadi salah satu aspek yang bisa menambah ketertarikan pengguna untuk menggunakan website restoran untuk melakukan pemesanan. Bisa dibilang website ini merupakan jembatan informasi bagi pengguna sebelum mereka mengunjungi gerai secara langsung. Di sini dari hal tersebut saya menetapkan dua UX goals yaitu credible dan usable. Credible artinya pengguna dapat mempercayai 100% pada informasi promo yang ditampilkan. Sedangkan usable berarti pengguna dapat dengan mudah menggunakan promo yang diberikan. Oke, next. Mungkin selanjutnya kita masuk ke webnya langsung saja. Oke, jadi ini adalah web STLR77. Ini adalah produk existing-nya. Di sini dari halaman beranda, kita harus scroll down dulu. Di sini ada latest news, dan kita bisa klik promo di sini. Nah, dari promo yang tersedia, kita misalnya pilih yang satu ini. Ketika kita klik di sini, sistem tidak merespon dan tidak melakukan apapun. Jadi kita harus mencari cara untuk mengklik lagi. Ternyata harus mengklik tombol panah kecil ini untuk bisa masuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya terdapat banner promo yang cukup besar di sini dan hanya terdapat judul serta sedikit kalimat yang ada di sini. Jadi, ketika pengguna ingin mencari promo, mereka menemukan promo ini dan mereka butuh minimal 2 kali klik untuk bisa mencapai halaman ini. Lalu, saat mencapai halaman ini, mereka harus scroll down dan mereka tidak menemukan informasi yang jelas mengenai promo yang mereka lihat ini. Di sini hanya terdapat judul besar, lalu di sini di bawahnya terdapat satu kalimat yang bersifat persuasif, sehingga tidak menjawab informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, di sini bisa terlihat promo di post pada 4 Juni 2020, sehingga pengguna akan merasa bingung apakah promo ini masih berlaku di hari ini atau tidak. Jadi, pada web asli STL77 ini, pada halaman promo sangat membingungkan dari mulai masuk ke halaman promonya, lalu ketika sudah masuk ke halamannya, kita tidak menemukan informasi yang jelas mengenai apa saja deskripsi dari promo, apa saja syarat ketentuannya, dan juga sampai kapan masa berlaku promo tersebut. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi apa masalahnya? Di sini informasi promo membingungkan, periode promo tidak ada, deskripsi mengenai promo tidak jelas, dan tidak ada syarat dan ketentuan promo. Oke, dari hasil wawancara mengenai usability testing, terdapat pola masalah yang berulang. Di sini dari 3 responden, mereka semua sulit untuk menemukan masa berlaku promo dan mereka bilang detail promo tidak terlihat dengan jelas. Lalu 2 dari 3 responden mem- me- menjawab bahwa mereka bingung saat membuka detail promo karena ada yang terlalu panjang dan juga ada yang terlalu pendek seperti promo yang tadi kita lihat pada website STR77. Lalu mereka ragu apakah promo tersebut masih berlaku atau tidak dan juga mereka membandingkan pengalaman dengan aplikasi lain. Jadi di sini kita bisa mengklasifikasikan masalah utama.
dari mental model mismatch. Jadi di sini user berekspektasi promonya aktif, tetapi di web menampilkan promo lama sejak 2020. Lalu di sini cognitive load yang tinggi, user dipaksa melewati beberapa langkah dan membaca detail yang tidak jelas. Ada promo yang sangat panjang dan ada juga promo yang sangat pendek seperti yang tadi kita lihat. Lalu di sini terdapat ambiguitas label dan navigasi. Jadi kartu promonya tidak responsif saat ditekan langsung dan letak ikon panah kecilnya itu cukup membingungkan. Lalu di sini kita bisa memilih top 3 UX issues. Yang pertama, krisis status keaktifan promo. Di sini user mengaku kesulitan untuk mengetahui keaktifan promonya karena website menampilkan konten yang sudah lama dari 2020 tanpa status periode yang jelas. Lalu yang kedua, visibilitas informasi yang rendah. Masa berlaku dan syarat utama dari promo itu tidak langsung terlihat, bahkan tidak terdapat sama sekali. Lalu yang ketiga, terdapat hambatan akses dan interaksi klik. User akan bingung untuk membuka kartu promo karena eh, tidak responsif dan tidak memberikan indikasi untuk mengakses informasi secara intuitif. Oke, next. Nah, di sini eh, dari selanjutnya itu terdapat user persona yang saya bangun dan juga how might we map. Di sini terdapat user persona seorang perempuan bernama Rania berusia 20 tahun yang senang mencari promo sebelum melakukan pemesanan langsung di restoran. Jadi dia terbiasa untuk menggunakan website atau aplikasi restoran dan mengharapkan informasi yang cukup instan. Dia ingin informasi langsung terlihat dan juga terdapat syarat dan ketentuan em, serta masa berlaku promo dengan jelas agar dia tidak merasa ragu saat ingin menggunakan promo tersebut. Lalu di sini kita membangun How Might We Map, di mana setelah dianalisis dan dievaluasi terdapat tiga How Might We question yang cukup relevan. Yang pertama, How Might We mengetahui promo masih berlaku. Yang kedua, How Might We informasi penting mudah ditemukan. Dan yang terakhir, mengurangi eh, kebingungan detail promo. Nah, dari tiga tersebut, How Might We yang paling relevan adalah How Might We membantu pengguna mengetahui apakah promo masih berlaku. Jadi, pada website restoran, kita akan membantu menyelesaikan permasalahan pengguna untuk mengatasi keraguan mereka apakah promo tersebut masih berlaku atau tidak. Nah, di sini masuk ke tahap ideation dan pengambilan keputusan desain. Ini merupakan uh, ideation map yang sudah saya rancang sebelumnya menggunakan metode brainstorming. Di sini terdapat design opportunity, di mana menyajikan informasi promo secara instan pada depan kartu dan merapikan informasi pada halaman detail promo. Nah, lalu di sini terdapat beberapa poin yang sudah diimplementasikan pada prototipe akhir. Di sini pada prototipe akhir ditampilkan periode promo di depan kartu, lalu dibuat bullet point untuk syarat dan ketentuan promo, serta menambahkan tombol lihat detail pada setiap kartu. Sebelumnya terdapat beberapa alternatif solusi. Yang pertama itu ada filter bar yang setelah dipikirkan lebih lanjut dan dianalisis, fitur ini tidak jadi dikembangkan karena dengan jumlah konten promo yang hanya berjumlah 8 di prototype, pembuatan filter ini akan memicu overengineering yang menambah langkah klik yang tidak perlu bagi pengguna. Jadi, em, pada prototype hanya terdapat 8 promo dan hanya butuh satu kali scroll down untuk menjelajahi melihat semua promo yang terdapat di
web tersebut. Jika kita menggunakan filter bar, hanya akan menambah langkah klik bagi pengguna, karena pengguna harus mengklik tombol filter, lalu harus mengkategorikan promo seperti apa yang mereka inginkan. Sedangkan promo yang tersedia itu tidak terlalu banyak, sehingga pengguna bisa langsung mengeksplorasinya saja di halaman promo. Dan di sini ada solusi final yang diambil, yaitu optimasi layout kartu dan juga informasi promo. Di sini disajikan informasi tanggal langsung di bagian depan kartu dan menggunakan bullet point untuk syarat dan ketentuan di halaman detail. Nah, di sini value yang dapat diberikan ke pengguna yaitu mengubah keraguan menjadi kepastian. Sini penyajian kejelasan informasi, yaitu periode masa berlaku promo diletakkan di bagian depan kartu. Deskripsi mengenai detail promo disajikan dengan ringkas dan jelas. Lalu terdapat langkah yang ditambah, yaitu menambah halaman kode redeem di akhir sebagai konfirmasi resmi sistem bahwa promo itu siap dipakai. Dan juga penambahan syarat dan ketentuan. Ketentuan promo yang semula tidak ada kini ditambahkan dengan format bullet point yang ringkas dan lebih mudah dipahami. Nah, ini merupakan task flow, perbandingan task flow antara web asli STLR77 dan juga prototype yang saya rancang. Di sini dapat kita bandingkan di web aslinya, kita harus membuka webnya, lalu scroll down, klik kartu promo, dan tidak berhasil, lalu kita harus membidik icon panah kecil, lalu setelah masuk ke halaman detailnya, kita mencari informasi mengenai detail, masa berlaku, dan syarat ketentuan, namun kita tidak menemukan informasi yang kita butuhkan. Lalu di situ sebagai pengguna tentunya kita akan merasa ragu dengan promo yang ditampilkan, dan kita karena ragu akhirnya memutuskan untuk tidak jadi tidak jadi untuk menggunakan atau mencari tahu lebih lanjut tentang promo tersebut. Sedangkan pada prototipe yang saya rancang, sini dari kita masuk ke webnya, scroll down ke area promo, bisa klik tombol promo atau lihat semua promo, lalu kita bisa pada masuk ke halaman semua promo, kita bisa klik tombol lihat detail yang ada di tiap kartu promo. Lalu setelah kita klik akan masuk ke halaman detail promo yang akan muncul informasi mengenai detail masa berlaku dan juga syarat dan ketentuan. Lalu, sebagai pengguna, mereka akan berhasil menemukan informasi yang dibutuhkan. Lalu untuk menambah promo bisa mengklik tombol tambah promo dan akan masuk ke halaman yang berisi kode untuk menukar promonya di kasir. Nah, ini merupakan workflow yang sudah saya rancang. Di sini kita bisa masuk ke beranda, lalu scroll down ke beranda, dan di sini terdapat beberapa highlight dari banner promo. Dan di sini kita bisa mengklik tombol promo ini atau lihat semua promo ini. Nah, lalu akan masuk ke halaman kumpulan promo-promo dan kita bisa klik salah satu promo yang kita inginkan. Lalu setelah mengklik lihat detail ini, kita akan masuk ke halaman ini. Untuk detail promo terdapat gambar, judul, subjudul, periode, terus juga deskripsi dan syarat ketentuan. Jika kita ingin menambah promonya, kita bisa klik dan juga kita akan masuk ke halaman terakhir, itu untuk validasi kode promonya yang akan bisa kita tukar langsung di kasir. Nah, mungkin kita langsung ke prototipenya. Nah, jadi ini adalah prototipe akhir yang sudah saya rancang. Di sini di halaman beranda terdapat carousel mengenai banner-banner promo yang terdapat di web seperti penawaran, promo, dan juga logo. Nah, lalu kita bisa melakukan scroll down. Di sini terdapat beberapa highlight banner untuk promo-promo yang ditampilkan. Lalu di sini kita bisa mengklik melihat semua promo
dengan mengklik ini ataupun mengklik tombol ini. Nah, kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini terdapat 8 buah kartu promo yang sudah saya rancang. Jadi untuk setiap kartu dapat dilihat detailnya dengan mengklik tombol lihat detail ini. Jadi pada halaman depan kartu dapat terlihat judul promonya, itu misalnya ini super hemat. Lalu di subjudulnya terdapat seperti lebih rincian dari nama promonya, itu pakai 30.000 gratis es teh lemon. Dan di bawahnya terdapat periode masa berlaku promo. Nah, di sini contohnya 1 sampai 31 Juni 2026. Nah, di sini yang awalnya terdapat tombol filter bar saya hilangkan karena dari 8 promo ini hanya membutuhkan scroll down saja untuk bisa mengeksplorasi semua promonya. Seperti contoh, kita akan lihat detail dari promo super hemat. Nah, di sini masuk ke halaman detailnya, terdapat gambar, lalu di sini spesifikasi dari promonya, terdapat periode, ada deskripsi, dan juga syarat ketentuan yang dibuat dalam bullet point. Lalu di sini, jika kita sudah yakin dengan promonya, kita bisa langsung tambah promo dengan mengklik tombol ini. Namun jika kita masih ingin mengeksplorasi promo yang lain, kita bisa keluar dari halaman ini dan akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu misalnya kita masih mau mencari dan melihat-lihat promo yang lain, kita tinggal buka ini, klik lihat detail, lalu kita akan masuk ke halaman promo yang tadi kita pilih. Lalu kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa klik tambah promo. Namun kalau misalnya masih ingin mengeksplorasi, kita bisa keluar dari halaman tersebut. Nah, misalnya kita sudah um, menetapkan ingin membeli atau menggunakan promo yang ini. Nah, kita akan melakukan tambah promo. Nah, di sini akan muncul halaman yang menampilkan kode yang bisa kita tukar di kasir. Nah, jadi sistemnya pengguna menambahkan promo ini, lalu menukar kode ini di kasir dan membayarnya di kasir. Jadi di sini terdapat petunjuk untuk menunjukkan kode pada kasir sebelum pembayaran untuk mendapatkan promo yang kita pilih tadi. Nah, setelah berhasil mendapatkan kode untuk ditukar, kita bisa melihat-lihat menu ataupun kembali ke beranda. Nah, untuk melihat-lihat menu, ini kita bisa masuk ke halaman berikutnya yang sebetulnya ini adalah tasnya dari rekan kelompok saya. Namun ketika sudah, kita bisa masuk ke beranda saja dan dia nanti akan kembali ke halaman beranda. Nah, oke, kita lanjut ke PPT. Nah, di sini terdapat penerapan penerapan dan penerapan sistem dan teori UX dari visual hierarchy. Di sini elemen tombol diletakkan di bagian tengah dengan kontras warna yang menonjol sebagai focal point saat pengguna memindai layar. Lalu feedback, integrasi alur tambah promo yang menuju halaman kode redeem berfungsi sebagai konfirmasi akhir bahwa promo berhasil diklaim. Lalu di sini ada teori affordance and signifiers dari teori Don Norman 2013 bahwa tombol hijau kontras yang tadi dengan hover itu dapat memberikan isyarat visual yang jelas bahwa elemen tersebut dapat diklik. Nah, lalu pada aksesibilitas dan readability, kita menggunakan format daftar poin-poin untuk memudahkan dalam membaca syarat-syarat promo. Nah, selanjutnya di sini ada rencana user testing, di mana yang bertujuan untuk menguji kemudahan navigasi, efisiensi penemuan tanggal berlaku, serta mengukur tingkat
kepercayaan pengguna secara subjektif. Di sini profil partisipan dibutuhkan 5-8 orang mahasiswa usianya sekitar 19 sampai 21 tahun yang memiliki kesesuaian profil dengan persona Rania yang telah dijelaskan tadi. Di sini menggunakan unmoderated exploratory usability testing. Di sini menggunakan free explore pada Maze. Lalu matriks yang digunakan itu learnability, kemudahan pengguna dalam memahami cara menggunakan promo, dan user satisfaction, yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap pengalaman mereka menggunakan website pada task tersebut. Lalu untuk skenario pengujiannya, mereka melakukan testing secara mandiri dengan durasi sekitar 10-15 menit untuk melakukan task yang diminta. Dengan waktu dalam rentang dari tanggal 21 sampai 23 Juli di tempat masing-masing dan menggunakan device laptop. Nah, selanjutnya, ini adalah hasil dari user testing menggunakan Maze. Di sini terdapat heat map. Nah, dapat terlihat di sini pengguna atau responden lebih banyak mengklik tombol promo yang ada di atas dibandingkan tombol lihat semua promo yang ada di bawahnya. Nah, lalu di halaman ini pengguna cenderung memilih promo ketiga, itu beli satu gratis satu. Dan di sini mereka mengklik tambah promo dan juga mencoba menyalin dan juga melihat dari halaman yang menampilkan kode. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pengguna atau responden memiliki navigasi yang jelas, tidak keluar dari alur tas yang diminta. Nah, lalu di sini ada navigation pad-nya. Nah, dapat terlihat cukup flow mereka, pad-nya. Mereka melakukan tas dengan alur yang baik, tidak masuk atau tidak keluar dari alur yang seharusnya diminta. Lalu, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yaitu seperti ini. Yang pertama, apakah pengguna menyadari bahwa banner promo itu bisa digeser secara horizontal? Dan ternyata 63% pengguna tidak menyadari bahwa carousel itu dapat digeser. Mereka hanya mengira itu sebagai banner biasa saja. Namun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tas yang saya kembangkan karena ini hanyalah sebuah tampilan saja yang tidak berpengaruh kepada pengalaman pengguna. Lalu di sini terdapat pertanyaan seberapa mudah dalam menemukan akses untuk membuka seluruh daftar promo dari halaman beranda. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sebanyak 4,5/5 dari 8 responden. Jadi sekitar 90% pengguna itu merasa mudah untuk menemukan akses untuk membuka seluruh daftar promo. Lalu di sini, ketika masuk ke halaman semua promo, pengguna apakah informasi masa berlaku atau periode itu sudah terlihat dengan jelas. Nah, di sini 75% menjawab sudah terlihat langsung pada bagian depan kartu. Dan di sini, pada pertanyaan seberapa mudah untuk memahami ketentuan, syarat, dan deskripsi pada halaman detail promo, sekitar 88% pengguna menjawab cukup mudah. Dan juga di pertanyaan terakhir, apakah pencantuman periode promo itu membuat pengguna merasa yakin bahwa promo ini benar-benar valid dan bisa digunakan. Dan 100% partisipan atau pengguna menjawab ya. Jadi prototipe ini menjawab permasalahan bahwa promo masa berlaku promo tidak jelas. Jadi permasalahan tersebut sudah bisa terjawab dan ditangani. Nah, selanjutnya di sini terdapat temuan-temuan dari hasil user testing.
Nah, di sini terdapat kepercayaan 100% bahwa dari 8 partisipan menjawab iya pada pencantuman periode promo yang jelas dan membuat mereka yakin bahwa promo ini dapat ditukarkan di gerai. Lalu diagram navigation pad itu membuktikan mayoritas langsung memilih jalur ideal tanpa ada yang keluar dari alur tasnya. Lalu di sini terdapat kejelasan focal point, di mana dokumentasi heatmap-nya menunjukkan red hot zone-nya terkonsentrasi pada komponen-komponen tombol seperti lihat detail dan juga tambah promo. Nah, namun di sini terdapat temuan negatif juga, di mana eh, banner carouselnya itu banyak yang mengabaikan. Nah, di sini rekomendasi perbaikannya itu untuk optimasi komponen carouselnya, untuk menambah komponen visual berupa indikator panah atau titik geser seperti carousel dots yang lebih kontras agar pengguna bisa menyadari bahwa banner tersebut bisa digeser. Nah, di sini terdapat klasifikasi usability issue. Di sini untuk information arsitekturnya ditemukan untuk kemudahan memahami syarat dan ketentuan dan deskripsi sudah sangat tinggi oleh pengguna dengan rata-rata 4,4 per 5. Dengan severity ratingnya good performance, jadi tidak ada masalah. Lalu findability-nya untuk akses membuka seluruh daftar promo dinilai sangat mudah dan untuk ditemukan oleh pengguna. Severity ratingnya good performance dan bukti pendukungnya adalah tadi skor rata-ratanya 4,5 per 5. Dan di sini navigation dan visual signifiers-nya dari bagian carousel itu cukup diabaikan oleh banyak pengguna sehingga terdapat severity rating minor karena heatmap itu menunjukkan interaksinya dominan langsung melompat ke meng-scroll down ke bagian banner promo. Nah, di sini masuk ke refleksi dan kesimpulan. Jadi kesimpulan desainnya masalah krisis kepercayaan dan tingginya beban kognitif pada website asli berhasil ditangani secara tuntas melalui desain yang transparan. Di sini UX goal, credible dan usable juga telah berhasil dibuktikan dan dengan bukti bahwa kredibel pengguna tadi 100% percaya dengan promo yang bisa ditukar langsung di kasir. Dan disable alur validasinya efisien dan bebas dari ambiguitas. Lalu di sini untuk refleksinya, keputusan untuk membatalkan fitur filter bar itu cukup membuktikan bahwa desain yang baik itu adalah desain yang sederhana dan berfokus pada penyelesaian masalah utama pengguna tanpa overengineering. Jadi filter bar itu jikalau memang tetap dimasukkan ke dalam desain prototype, memang akan menambah sebuah fitur baru. Namun fitur tersebut tidak menyelesaikan masalah utama pengguna yang ada di website asli. Masalah utamanya kan berpusat pada ketidakjelasan informasi, sedangkan filter bar itu lebih ke masuk ke kategorisasi dari promonya, sedangkan promonya sendiri hanya berjumlah 8. Jadi setelah dianalisis lebih lanjut, sepertinya fitur tersebut tidak terlalu relevan dan dibutuhkan pada desain prototype. Lalu untuk next step-nya, jika project ini dilanjutkan, mungkin saya akan mengembangkan desain agar bisa melakukan testing pada device lain laptop seperti tablet dan smartphone, dan juga penyempurnaan desain dan sistem untuk experience yang lebih baik lagi. Nah, berikut terdapat hyperlink dokumentasi yang akan saya sertakan di slides ini. Di sini terdapat link menuju prototype, menuju file Figma kelompok, Figcam kelompok, dan juga terdapat drive kumpulan dari LKP dan dokumentasi. Baik, mungkin sekian presentasi dan pemaparan project ini dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.